Selamat datang kembali ya. Cerita petualangan fantasi, kayaknya judulnya Cheros dan Batozar. Menarik. Pusat ceritanya itu 3 sekawan, Raib, Sally, dan Ali. Mereka ini punya kemampuan unik gitu, dan ceritanya lagi, karya wisata sekolah biasa aja ke situs kuno. Iya, dan sumber yang Anda bagikan ini langsung ngelempar kita ke tengah-tengah aksi ya. Betul banget. Jadi, misi kita kali ini, kita mau coba gali, ada misteri apa sih sebenarnya di balik perjalanan sekolah yang kelihatannya normal ini. Berdasarkan petunjuk dari halaman-halaman ini aja nih. Oke, mari kita bongkar lapisannya ya. Siap. Dan yang menarik di sini kita langsung lihat kontrasnya kan antara rutinitas sekolah, ya tahu sendirilah karya wisata, guru sejarah yang semangat, terus keluhan remaja, tapi di sisi lain ada deteksi sesuatu yang skalanya, wah jauh lebih besar. Jadi fokus kita nanti ya ke penemuan yang nggak disangka-sangka ini, terus dunia tersembunyi yang mereka temuin, plus makhluk dan sejarah di baliknya. Jelas bukan karya wisata biasa ini mah. Oke, jadi bayangin deh, Anda lagi di sana ya, di situs bersejarah gitu, umurnya 2000 tahun, megah banget. Terus ada Bu Ati, guru sejarahnya, jelasin dengan semangat 45. Iya kebayang. Tapi si Ali nih, yang jenius di grup itu, dia kayaknya agak antisosial gitu ya. Malah bosen dia, lebih mikirin kapsul terbangnya si Ili itu. Nah iya si Ili. Terus, disinilah bagian paling serunya nih. Tiba-tiba Ali ngeluarin, sensor dunia paralel. Dan ini buatannya sendiri loh, bukan alat biasa. Wah, canggih juga ya si Ali. Dan sensornya itu langsung bunyi keras gitu ya. Iya. Deteksi aktivitas dunia paralel, skala 10. Itu kalau buat gambaran Anda nih, skala segitu tuh artinya level energinya masif banget. Gede. Gede banget ya. Bahkan katanya lebih kuat dari ancaman-ancaman yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Dan lokasinya itu pas di bawah kaki mereka. Di perut bangunan kuno itu. Wow. Nah, ini kan langsung bikin penasaran ya, ada apa sih di bawah sana? Teknologi apa atau makhluk apa yang bisa hasilin energi segede itu? Terus kenapa juga mesti di lokasi bersejarah gini? Nah, si Ali udah deh nggak pakai mikir panjang. Kan dia impulsif banget orangnya. Langsung mutusin, kita harus periksa, gitu. Tipikal Ali ya. Ya kan? Dia bahkan udah manggil ILY, kapsul terbang canggih mereka itu, yang sekarang bisa ngomong pakai suara mendiang teman mereka, si Ilil dari klan Bulan. Ada sentuhan emosionalnya juga di situ. Oh iya, Ili yang baru ya. Jadi mereka bertiga, Raib, terus Sally yang awalnya agak ragu-ragu gitu, sama Ali yang udah semangat 45, mereka nyelinap deh dari rombongan. Ninggalin Bu Ati ya berarti? Ya, ninggalin Bu Ati. Mereka naik ILY yang dibikin nggak kelihatan, siap buat nyelidik. Nah, buat Raib ini ada tambahan motivasi kan? Soal orang tuanya itu ya? Betul. Dia berharap nemuin petunjuk soal orang tua kandungnya. Misteri pribadi dia gitulah. Makanya dia setuju ikut. Oke, ILJ pun terbang nih. Tanpa suara, nggak kelihatan, terus pakai sensor lain lagi buatan Ali. Namanya lucu deh, Super Raib. Terinspirasi dari Raib dong ya? Kayaknya gitu. Nah, sensor itu mindai ke bawah. Dan hasilnya, wah kaget mereka. Ada struktur raksasa di bawah tanah, gedenya 10 kali lipat dari situs yang di permukaan. 10 kali lipat? Gila. Bentuknya katanya mirip sama yang di atas, simetris 8 sisi gitu. Skala penemuannya aja udah luar biasa banget ini. Tapi cara masuknya itu yang lebih aneh lagi. Ternyata bukan persis di bawah situs itu. Oh, bukan ya? Bukan. Pintu masuknya itu malah 80 km ke arah selatan. Dan lokasinya di dasar laut. Kedalamannya 1.200 meter. Jauh amat. Di dasar laut lagi. Iya. Si Ili itu bahkan deteksi kalau lorong buat akses masuknya ini umurnya lebih tua dari lorong-lorong kuno klan bintang yang pernah mereka lewatin. Lebih tua lagi? Ini petunjuk penting nih. Artinya peradaban yang bangun ini bukan cuma maju, tapi kemungkinan dari dunia paralel lain dan jauh lebih tua dari klan bulan atau bintang yang mereka kenal selama ini. Gila sih ini skalanya. Terus perjalanan lewat lorong bawah lautnya gimana? Pasti seru tuh. Digambarnya sih menegangkan ya. Mereka lewatin gerbang raksasa gitu. Dijaga 2 patung. Gede banget patungnya, 40 meter. Patung apa? Bentuknya manusia tapi kepalanya badak. Culanya 4. Coba bayangin, megah tapi sekaligus serem kan liatnya? Ya kebayang, 40 meter itu tinggi banget loh. Terus mereka lewatin kayak pos pemeriksaan gitu, futuristik banget. Ada air terjun, ada matahari buatan mini di dalam ruangan kubus. Abis itu baru deh mereka akhirnya sampai. Dan pemandangannya, wih luar biasa katanya. sampai di mana emang? Mereka masuk ke sebuah ruangan. Bentuknya kubus raksasa. Sisinya aja 20 km. 20 kilometer? Itu luas banget. Iya, di dalamnya itu udah kayak dunia sendiri. Ada ekosistem buatan lengkap, danau dening, hutan lebat, bahkan ada gunung bersalju segala. Di dalam ruangan? Kok bisa? Itu dia. Terus di langit-langitnya ada matahari buatan, tapi anehnya siklus siang malamnya cepet banget. Di tengah danaunya ada bangunan kuno gitu, indah bentuknya, kayak teratai. Tempat ini namanya Borobudur. Borobudur. Coba bayangin aja, tingkat teknologi buat bikin dan nyembunyiin tempat kayak gini. Udah di luar nalar sih. Gila, keren banget sih. Tapi kayaknya nggak mungkin semulus itu kan ya?
Nah, bener tebakan Anda. Baru aja nih mereka kagum lihat matahari terbenam versi cepat di Borobudur itu, tiba-tiba, duar, ada yang hantam Ili keras banget. Waduh, Ili sampai kelempar ke hutan, terus muncul dua sosok. Mengerikan, monster tingginya 40 meter. seukuran patung tadi dong. Persis, badannya manusia, kepalanya badak bercula 4. Kayak patung penjaga di gerbang tadi, tapi ini hidup. Dan kelihatannya marah banget. Mereka ini yang disebut Ceros. Ceros. Akhirnya muncul juga judulnya. Terus gimana? Perang dong? Ya mau gimana lagi, pertarungan nggak bisa dihindari. Dan Ceros ini bukan monster biasa yang cuma ngamuk brutal gitu ya. Oh iya, Mereka nguasain teknik bertarung dunia paralel tingkat tinggi. Punya pukulan berdentum yang energinya ngerusak banget. Terus bisa teleportasi jarak dekat, bahkan nembakin api dari tongkat perak yang mereka pegang. wah lengkap banget kemampuannya. Raib, Sally, Ali gimana ngelawannya? Ya, mereka keluarin semua jurus andalan lah. Rai pakai tameng transparan sama hawa dingin khas klan bulan itu kan. Sally ngeluarin petir biru sama teknik kinetik klan matahari. Nah, si Ali berubah wujud jadi beruang raksasa pakai sarung tangan bumi. Formasi lengkap ya? Seru pasti pertarungannya. Mereka berantem mati-matian tuh. Udah pakai strategi kerja sama tim yang baru mereka latih juga. Tapi ya gitu, Ceros ini kayaknya kuat banget, staminanya juga gede. Mereka kewalahan dong ya? Iya, ditambah lagi situasi makin genting pas Ali sadar kalau ternyata seluruh ruangan itu diselimuti semacam selaput energi nggak kelihatan. Fungsinya apa tuh selaput? Fungsinya bikin ELP nggak bisa terbang keluar, jadi mereka benar-benar kejebak di dalam ruangan itu. Coba bayangin paniknya mereka gimana. Waduh, iya juga ya. Udah diserang monster, nggak bisa kabur pula. Pertarungannya sengit banget, berlangsung hampir 1 jam. Tapi ini 1 jam versi waktu Borobudur ya, yang siklusnya cepet itu. Hutan buatan di sana sampai rusak parah kena efek pertarungan. Terus gimana akhirnya? Mereka kalah? Nah, pas Raib, Sally, sama Ali udah hampir kehabisan tenaga nih. Udah di ujung tanduk lah. Pas banget matahari buatan di sana mulai terbit lagi. Tiba-tiba boom, kedua Ceros itu kelempar ke belakang sama kekuatan nggak kelihatan. Terus lenyap gitu aja. Loh, kok bisa? Hilang gitu aja? Iya, tiba-tiba banget hilangnya. Aneh kan? Aneh banget. Terus siapa yang nolongin atau gimana? Nah, sebagai gantinya Ceros yang hilang tadi, muncul 2 pemuda, kembar identik. Mereka senyum ramah gitu, terus kenalin diri namanya Nglanggeran sama Nglanggeram. Ngelanggeran dan Ngelanggram. Nama yang unik ya. Terus mereka nggak nyerang? Justru itu anehnya. Mereka sama sekali nggak kelihatan mengancam, malah baik banget. Luka-lukanya Raib, Sally, Ali langsung disembuhin seketika. Wow, hebat. Dan yang lebih bikin melongo lagi, cuma dengan lambaian tangan, mereka bisa benerin semua kerusakan hutan akibat pertarungan tadi. Pakai teknik manipulasi ruang dan waktu. Manipulasi ruang dan waktu. Itu kan teknik tingkat dewa banget. Iya, Raib, Sally, Ali aja sampai kaget, belum pernah lihat kekuatan setinggi itu sebelumnya. Terus siapa sebenarnya si kembar ini? Kok bisa sekuat itu? Nah, disinilah penjelasan besarnya datang. Ternyata si kembar ini asalnya dari klan Aldebaran. Klan Aldebaran? Baru denger. Sama, ini klan dari dunia paralel lain yang katanya jauh lebih maju teknologinya dibanding klan bulan atau klan bintang. Mereka ini datang ke bumi udah lama banget, 40.000 tahun yang lalu. 40.000 tahun? Gila, tua banget. Ngapain mereka ke bumi? Katanya sih bagian dari ekspedisi gitu. Nah, merekalah yang bangun Borobudur ini. Awalnya sih di permukaan bumi, bukan di bawah tanah. Mereka juga yang ngajarin banyak hal ke manusia bumi purba waktu itu, kayak bahasa, teknologi dasar. Wow, jadi mereka ini kayak guru peradaban gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini langsung ngasih perspektif baru ya tentang sejarah dunia paralel di cerita ini. Jauh lebih luas ternyata. Terus ceritanya gimana lagi? Ada hubungannya sama Ceros tadi nggak? Ada banget. Jadi cerita lompat nih ke sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada seorang pemuda bumi, pinter banget, ambisius juga. Datang buat berguru ke si kembar ini. Siapa pemuda itu? Nah, dari obrolan mereka, si Ali langsung nyimpulin kemungkinan besar pemuda ini adalah si tanpa mahkota. Oh, si antagonis utama itu. Jadi dia udah muncul dari 2000 tahun lalu. Kayaknya gitu. Pemuda ini pengen banget belajar teknik paling hebatnya Aldebaran, manipulasi ruang dan waktu tadi. Tapi si kembar nolak. Kenapa ditolak? Dianggap terlalu bahaya kalau dikuasai orang yang salah, apalagi yang ambisius kayak dia. Nah, karena merasa ditolak, akhirnya pemuda ini nekat. Dia nyuri sebuah artefak penting punya si kembar diam-diam. Nyuri artefak. Artefak apa tuh? Dan ternyata artefak yang dicuri inilah kunci dari semua masalah ini. Kunci dari misteri Ceros. Maksudnya? Ternyata, Ceros, monster badak mengerikan yang nyerang Raib, Sally, Ali tadi, itu adalah wujud si kembar Nglanggeran dan Nglanggeram sendiri. Jadi mereka itu monster? Iya, jadi setiap malam tiba di Borobudur, ingat kan siklusnya cepat, mereka berdua itu otomatis berubah jadi Ceros yang ngamuk dan nggak bisa dikendaliin. Transformasinya nggak terkontrol. Ya ampun.
Terus artefak yang dicuri itu? Artefak itulah satu-satunya alat yang bisa dipakai buat ngendaliin atau mencegah transformasi jadi Ceros itu. Tanpa artefak itu, mereka nggak berdaya ngelawan kutukan itu. Kesian banget dong mereka. Makanya, buat ngelindungin dunia luar dari amukan Ceros kalau mereka lagi berubah, mereka terpaksa mindahin seluruh Borobudur ke perut bumi. Terus dikunci rapet-rapet pakai teknologi enkripsi super canggih mereka. Pengorbanan besar banget sih ini. Gila, jadi itu alasan Borobudur disembunyiin dan dikunci ya? Pantesan susah banget ditemuin. Terus artinya buat Raib, Sally, Ali gimana dong? Artinya ya, mereka kejebak, benar-benar kejebak, Borobudur itu dikunci dari dalam sama dari luar. Gak bisa dibuka gitu aja? Pakai kekuatan mereka? Gak bisa. Bahkan buku kehidupan punya Raib yang biasanya sakti banget bisa buka portal antar dimensi, itu nggak mempan sama sekali. Buku kehidupan aja gak bisa? Iya, buku itu sendiri ngaku kalah. Katanya teknologi enkripsi klan Aldebaran ini levelnya beda banget. Jauh lebih tua, lebih fundamental. Ini benar-benar nunjukin lompatan teknologi yang luar biasa sih dari Aldebaran ini. Wah, gawat dong kalau gitu. Terjebak beneran mereka. Nah, ini jadi dilema yang rumit kan? Di satu sisi, mereka ada di tempat yang indah banget, kayak surga tersembunyi gitu. Pas siang, si kembar ini baik banget. Baik gimana? Iya, mereka ngerawat Raib, Seli, Ali, ngasih makan, bahkan ngajarin beberapa teknik dasar Aldebaran kayak teleportasi benda kecil atau ngendalin air gitu. Singlanggeram katanya jago masak lagi, bikin ikan bakar rica-rica enak banget. Ada aja ya selipan normalnya. Makan enak di tengah kondisi kejebak. Aneh kan? Sentuhan normalitas di situasi yang mustahil. Tapi ya itu, di sisi lain begitu malam datang, surga itu langsung berubah jadi neraka. Karena Ceros muncul lagi ya? Betul, mereka harus ngumpet ketakutan tiap malam dari amukan Ceros. Dan yang paling bikin frustrasi ya itu tadi, nggak ada jalan keluar sama sekali, terisolasi total. Kasian banget mereka. Udah berapa lama mereka kejebak di situ pas ceritanya berakhir di halaman ini? Halaman-halaman yang Anda kasih ini berakhir pas mereka udah terkurung di sana selama sebulan penuh. Tapi ini sebulan waktu Borobudur. Oh, waktu yang siklusnya cepet itu. Kalau waktu bumi berapa lama tuh? Kira-kira cuma 62 jam. Ya sekitar 2,5 hari lebih dikit lah waktu bumi. Tapi buat mereka rasanya udah sebulan. Pantesan. Pasti udah pada stres berat ya? Iya, keputusasaan udah mulai muncul. Terutama si Sally katanya yang terus ngitungin siklus siang malam. Si Ali yang otaknya encer itu terus mikir cari cara, cari celah. Tapi ya gitu, teknologi Aldebaran ini terlalu asing, terlalu canggih buat dia. Belum nemu solusi. Jadi nasib mereka gimana dong? Bisa keluar nggak ya mereka? Terus gimana kabar Bu Ati sama rombongan karya wisata di atas? Ditinggal gitu aja kan mereka? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Jadi kalau kita rangkum nih penyelaman kita dari sumber Anda ini, wah, luar biasa sih. Dari karya wisata biasa, ternyata di bawahnya ada dunia tersembunyi yang super kompleks. Kompleks banget. Kita nemuin peradaban Aldebaran yang umurnya puluhan ribu tahun, teknologinya aja udah bisa manipulasi ruang waktu. Terus, misteri Ceros kepecahin, ternyata itu si kembar penjaga tempat itu sendiri yang kena kutukan. Iya, penjaga yang sekaligus jadi ancaman ya, ironis. Dan kita lihat gimana ulah si tanpa mahkota 2000 tahun lalu itu efeknya masih kerasa sampai sekarang. Bikin Raib, Sally, Ali jadi korban, kejebak di sana. Di surga yang sekaligus neraka pribadi buat mereka. Yang paling menonjol di sini menurut saya sih lapisan sejarah sama skala teknologinya ya. Keberadaan klan Aldebaran ini langsung mengubah peta kekuatan sama umur peradaban di dunia paralel cerita ini. Bikin kita mikir, wah ternyata ada yang lebih tua dan lebih canggih lagi. Benar, benar. Terus, gimana tindakan satu orang aja di masa lalu, si pemuda ambisius itu, bisa punya akibat jangka panjang yang sedramatis ini? Dan teknologi Aldebaran ini, enkripsi sama manipulasi ruang waktunya, jelas levelnya jauh di atas klan bulan atau bintang. Menunjukkan alam semesta cerita ini luas banget potensinya. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan kunci nih buat Anda renungin di rumah. Artefak spesifik apa sih yang sebenarnya dicuri oleh si tanpa mahkota 2000 tahun lalu itu? Iya ya, detail artefaknya kan nggak dijelasin ya? Belum. Mengingat artefak itu jadi sumber masalahnya si kembar, sumber kutukan Ceros itu, mungkin nggak sih artefak yang sama itu justru jadi kunci buat Raib, Sally, dan Ali buat bisa keluar dari Borobudur? Bisa jadi ya, kunci masalah sekaligus kunci solusi. Menarik buat dipikirin. Nah, itu dia, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Oke deh, sampai jumpa di penyelaman kita berikutnya ya. Explore the wonders of the ancient and the magical. This is a new episode of Podcast Beta with your host, subscribe sama dulu ya. pokoknya subscribe Taman Murah ya. Podcast Beta, where we explore the wonders of the ancient and the magical.
subscribe. Oma Luah.